Tes. Oke, udah mulai nih. Jadi kita lanjut ke ceritanya tadi ya. Nah ya, jin dan setan kan kayak Dayat. Oke lanjut. Jadi kalau ada habis itu kan ceritanya yang santri ketabrak itu udah lama, itu udah beberapa tahun lah. Nah, kalau sekarang biasanya ada santri yang nakal itu kalau waktu berak malam-malam itu kadang dicebokin gitu dari belakang gitu. Astaga. Tapi Dicebokin. ya ini kalau muridnya yang santrinya yang nakal-nakal aja. Cuman ya yang nggak baca doa ya. takutnya itu kalau yang dicebokin itu posisi santri kebelet sange. Parah, Cok. Kan dicu. Kok jadi gitu ya? Terlalu enjoy nanti takutnya itu. WC-nya modern loh. Bukan WC otomatis cebok cebok gitu Mas. Sebenarnya itu kan kalau kayak gitu tuh stereotipnya orang kayak pengurus atau ustadz ya, untuk mengingatkan santrinya biar nggak nakal kan gitu toh. Ya emang gitu. Ya kalau di pondok-pondok emang gitu. Jadi kalau ada yang nakal dikit biasanya gitu. Ya dikasih tahu Dan kayak gitu. terkadang itu kan santrinya orang, anggap aja muridnya orang gitu loh. Itu nggak pasti yang berwujud. Kadang kan ada juga yang halus gitu. Iya. Ya, kayak kodam gitu. Pan ada ini cerita ini di berita. Pan ada yang tidur di musola. Malam-malamnya digusur keluar. Si kakinya keangkat sendiri. Terus digusur keluar musola. Oh, kalau itu emang Tahu kan? nggak. Banyak sih di sini juga ada itu dulu. Di pondokku. Apalagi itu yang nggak boleh itu tidur di bagian imam, di bagian Iya imam. jangan parah sih itu yang tidur di bagian imam. Nah itu paling harusnya rawan. Kalau tidur paling rawan. Kayak atau enggak itu tuh udah gimana, zaman yang sekarang ini udah berbeda. Orang-orang gimana ya, bisa dibilang udah gimana ya, dibilang bener ya nggak bener, dibilang nggak bener ya bener juga gitu. Imannya nggak dipakai zaman sekarang mah. Kebanyakan iman ininya yang percaya itu namanya tuh iman yang goib yang halus tuh disebutnya astagfirullah, Syirik. lupa lagi. Syirik sama musyrik. Musyrik itu orang yang melakukan kesyirikan. Gini. Ya, dirimu perokok ya? Dirimu perokok nggak? Aku ngerokok ketika aku mau aja. Oh. Mas Abai ngerokok nggak? Alhamdulillah enggak. Mas Tutu ngerokok nggak? Aku masih muda ngerokok. Aku mau cerita dikit ya. Kalian lebih baik ya jangan jadi perokok lah ya. Iya. Aku mulai ngerokok sebelum masuk TK. Sama Parah, dong. Sama anjir. Nah, enggak ya dulu tuh kayak dari batang sawit, kayak bulat kecil loh, batang sawit. Kayak gitu. Itu ya masih karena penasaran lah mungkin. Aku di pesantren tuh ya, kelas 4 SD-an lah ya, tangkap ngerokok. Ya, sekarang aku nggak bisa berhenti loh. Ya gimana, ini ngingetin kalian kalau bisa jangan jadi perokok, karena kalau udah sandu tuh payah. Susah ya. Susah lepasnya. Emang susah be itu be. Gue dulu juga dari TK. Aku nggak ngerokok 2 hari, udah kayak mulai kayak orang gila. Seminggu demam. Anjir. Bener-bener demam. Udah kayak obat lagi ya? Iya, kayak apa? Udah santai. Pikiran pun plong. Candu ya.
Jadi ya, Olahraga gimana, Bang? Hah? Olahraga gimana? Apa? Olahraga. Cara olahraga 5 jari sering. Wah, parah tuh. Mas, Mainan laptop. aku takutnya itu adikmu yang terpisahkan ya takutnya. Gimana? Aku takutnya jadi adikmu yang terpisahkan. Sama Jangan, Cuk. anjing. Aku awal ngerokok itu TK aku. Gue disunat kelas berapa ya? Disunat. Hmm. Sunat itu aku kelas 6. Oh, duluan aku kelas 2 SD udah disunat. Ya kan kamu lahirnya Loh, duluan. duluan aku. Ya aku kelas 2 SD disunat karena gabut. Hidupku penuh kegabutan kayak. Loh, disunat kok gabut? Kalau boleh cerita gak? Monggo silahkan. Kan tadi ngomongin sunat ya. Kan kalau saya ditipu malah pas disunat. Bilang gini ortu, ayo ini berenang ke waterboom. Tahu tak jadi bawa ke tempat sunat. Oh, parah, Cuk. Ditipu anjir. Aduh, Parah, Cuk. ditipu sumpah. Jadi kecewa banget pas udah nyampe. Katanya berenang, dibawa ke tempat sunat aja. Gak tahu itu berapa umurnya, gak inget. 5 tahun, 6 tahun ya, gak tahu. Ya. Orang Sunda. Nah, Sunda Abdi. Nah, wajar. Tadi juga tadi cerita soal rokok juga. Nah, pernah dulu di Sukabumi di Kopeng, Pan kalau ini tamu bapak gitu ngerokok, Pan suka si puntung rokoknya ada di asbak kan ya? Suka ada sisa gitu. Iseng ngambil satu, dinyalain. Dijalain aja. Disisep. Pan penasaran, Pan pas kecil. Batuk masuk, masuk ini, langsung sakit tenggorokan deh. Itu adik gue lihat. Wah, Sana lagi apa ngerokok bijakeun ke mama sana. Saya diaduin ke mama, langsung dicubit aja sakit. Cepu. Dicepuin sama adek. Parah. Ngerokok sana. Padahal penasaran gitu kenapa gitu orang tua gitu suka ngerokok kalau ngobrol gitu. Di ruang tamu ngerokok, di jalan ngerokok, pas kerja ngerokok. Jadi penasaran rasanya kayak gimana pas mau ngisep, gak enak anjir. Kan yang bekas makan gak manis ya. Iya. Udah hambar gitu. Jadi gak enak banget tuh. Rokoknya Samsu. Apa namanya? Aku di pondok ketahuan ngerokok udah berkali-kali. Hukumannya pun bervariasi yang udah tak rasain. Hukumannya itu dari mulai masuk comberan. Gitu. Hah? Masuk comberan. Tahu comberan nggak? Tahu Kali kecil, kali aliran gitu. Nggak, comberan itu kayak tempat pembuangan sampah berair. Kayak kamar mandi dulu, air kamar mandi. Oh iya tahu. Selokan. Oh, selokan. Lebih besar kayak kolam bentuknya. Nah, comberan lah. Empang. Iya, disuruh masuk comberan lah. Dibotak kilat lah, kepalanya dibotak kilat. Sampai kalau pakai sampo tuh digosok-gosok itu bunyi ngik. Angin kilat. Nah, ada rambutnya. Pondok di mana, Mas? Pindah ke Paris juga. Bandel aku. Pondok daerah mana itu? Masih di Sumatera ya? Oh,
kok hukumannya sama kayak di pondokku gitu loh. Aku kemarin ngerokok juga gitu. Jadi pertama itu kepalanya itu apa dikeroak-keroak gitu potongannya. Di petal. Yo, kan orang-orang beda kan manggilnya. Tahu petal gak, Be? Apa? Petal itu Petal. yang dipotong tapi lubang-lubang gitu loh. Oh ya, tahu. Nah, hukumannya gitu yang pertama itu habis itu Hmm. suruh itu disiram disiram air itu peceran gitu. Ih, jorok ya. Gatal itu pasti. Habis Nah, itu dicukur, dikasih air nyiramnya itu comberan. Ya, comberan nyiramnya pecah. itu Salah ya. di apa? Di dekat Pondok Putri. Jadi diliatin santri putri gitu. Waduh. Ya, jadi malunya itu berkali-kali. Nah, itu kan dikelilingin banyak santri kan dari yang putri sampai putra. Nah, itu gua dibawa ke tengah-tengah habis dibotakin itu. Nggak botak sih, Heeh. cuman dilubang-lubangin, Lubang-lubangin gitu. suruh Kalau aku jongkok habis itu disiram itu air peceran yang isinya itu ada nasi, ada sisa-sisa nasi, ada softtek, Ya, ada darah-darah. Iu. Parah, Cuk. Parah Habis itu itu mah. suruh Iya. nyelam. Habis Ya, itu suruh iya. nyelam. Buset. sama ya. Nah, iya. Sama. Jadi rasanya itu asin-asin gimana gitu. Dirasain. Dirasain. Ya, itu dulu gua mempelajari arti kata orang itu dilakuin aja, enjoyin aja gitu. Just do Ya, it. enjoy. Mandi Keeping soft forward. enjoy, Cok. Mandi soft tech enjoy anjing. Aku di pesantren pernah gini. Gimana? Iya. Malam itu masuk ke asrama putri. Wah. Malam. Waduh. Masuk Wah. ke asrama putri, Iya. keliling-keliling. Ada yang tidur. Cuman pakai sempak sama kutang tok. Wah, mantap kali di pesantren. Wah, parah, Cuk. Buset. Ini kalau ketahuan sama Pak Ustadz sama yang ini yang petugas keamanan di santri itu wah abis ini. Loh, ketahuan. Ketahuan? Dua bulan kemudian sih ketahuan karena ada cepu. Wah, cepu masalah sih. Nah, gini loh, kalau masa di pesantren, kenakalan di pesantren, apa sih yang belum pernah tak coba, ibaratnya gitulah. Itu gini, santri cewek sama santri cowok tuh lebih parah santri ceweknya daripada santri cowoknya. Santri cowok tuh nakalnya ya gitu-gitu aja, kalau cewek beda. Tapi itulah ibaratnya masuk ke asrama cewek tuh yang paling mantep tuh, manjat dinding ya kan. Kayak di sekolah Bulwar. Kayak game bully aja. Tapi pernah ada kasus gini nggak, Mas? Apa yang emang sih ya yang lanjutin tadi, santri cewek itu emang buruk, lebih buruk kan? Iya. Ada itu kasus di pondokku kan, kasus cewek mainan anu dibuat jadi Oke, ngerti. Timun. Nah, tahu timun kan? Ya, Tahu timun. Oke, tahu. Patah di dalam. Timun di Anjir, parah, Cuk. Oke, ngerti. Hah? Patah di dalam? Iya, dimasukin, dimainin. Terus? Heboh akhirnya ya gitulah, aibnya tersebar. Tapi untungnya banyak yang nutupin namanya. Oh, bagus dong, bagus.
Kasihan Wah, soalnya kalau ini. Ya, ya Itu emang sih kalau dibilang cewek itu emang lebih parah dari cowok. Bahkan mm, kan itu udah dinas kan itu dalam suatu riwayat itu bahwa mm, perempuan itu akan lebih sulit menahan hawa nafsu daripada seorang pria. Mm. mm. Cuman ya kalau sekarang ini katanya kesetaraan gender gitu. Alah, Nah, Alah, itu mah para bullshit. feminis doang. Kesetaraan gender tuh nggak adil sebenarnya. Kalau Lebih zaman sekarang itu kan emang udah apa Mas? Udah dinas juga kan dari zaman dulu. Iya. Apa kalau bakal ada suatu zaman yang dimana kesalahan itu akan menjadi kebenaran. Apa akan dianggap menjadi kebenaran Ya, dan kebenaran akan dianggap jadi suatu kesalahan. Dia mm-mm. itu zaman sekarang ini. Iya benar-benar. tapi Ibaratnya Banyak nih, Pak. sebenarnya kalau cewek lebay boleh, tapi laki-laki lebay nggak boleh. Padahal ya sama-sama manusia toh. mm, tapi nggak etis tuh. Ya, Enggak, ibaratnya ini bahasa kasarnya lah. Ah, ibaratnya. Cewek pakai baju laki-laki cocok. Oke. Oke. Nah, ibaratnya Terus katakan gender. Kan kalau sekarang cowok gitu. pakai baju cewek, Parah. iya betul. oke. Cowok nangis dibilang cengeng. Cewek nangis malah ayolah biar buat dia nggak nangis lagi kan gitu. Kalau cowok nangis Ya dibilang iyalah. sama-sama Yang nggak manusia. yang Iya nggak benar. cocok itu cuman kalau cewek cewek misuh-misuh itu cuman itu yang nggak cocok. Mm-mm. Dan gini ya, Kemarin anuku gitu Mas. Apa? cewekmu eh teman dekatku gitu aja. Ngomongnya gitu aja. Teman dekatku Hmm. kan ngomong kotor gitu. Tak tahu apa cangkem itu. Wah, parah Apa? tuh. Eh, Apa? ku tampol, bay. Artinya ku Bus. tampol. Ku tampol Oh. mulut. Oh iya Mm, iya iya. Soalnya ya paling nggak suka sih aku gitu kalau emang sih ya, aku kan sering kalau ngomong kotor sering. Tapi kalau Hmm. denger cewek ngomong kotor itu gimana gitu rasanya. Gak pantas ya. Ya udah kalau emang mau berhenti hubungan ini ya udah silahkan monggo. Enggak, Hmm. Akhirnya kelar hubungannya. tadi kan boom, teman dekat. Hmm. Temen deket. deket-deket. Hmm. Emang bener ya. Maksudnya itu ya bukan temenan tuh. Heeh. Oh, Deket-deket Maksudnya gesek-gesek. deket itu bukan temenan tuh. Iya mm. ya, deket-deket gesek-gesek. Oke. Wow, Apa yang parah digesek? cowok. Apa yang gesek? Gini mas, Kartu. persahabatan kepompong. Kadang saling dekat, kadang saling tepong. Kayak Wah, parah begitu. cowok. Apa? Loh, Nggak loh, gitu. saling apa ya? Sama ini kadang tuh Tapi normal. gini loh, kan kan cewek itu suka itu ya apa ya ngegosip gitu kan. Ngegosipin temennya lah, ngegosipin laki-laki gitu kan. Iya. Mm-mm. Nah, kadang ada gitu cewek yang ngadu domba gitu. Ada sih. Ada. Nah, Di sekolah banyak lah nah, pas yang di kayak gitu mah. pas di pondok, Bang Mehmet pernah Hmm. nggak ngadu domba? Ngadu domba itu apa? Temen. Buset. Ngadong. Nggak pernah. Kalau adu domba, Jahat banget aja. Gak gini loh. Aku tuh kan pernah pesantren kilat gitu loh. Pesantren kilat cuma 1 bulan gitu kan. Oke. ya Naruto. Nah, pas aku datang gitu kan, banyak orang yang juga datang gitu. Bukan hanya Ya. aku. Hmm. 1 orang itu jadi provokatornya itu. Temen aku. Iya. Jadi
Jadi kan di pondok pesantren itu kan ada yang namanya kobong ya gitu kalau di Jawa Oh gitu. ya, kobong. Heeh. Nah, kobong itu kan. Kobong Heeh. itu isinya itu bisa 20 orang, bisa 16 gitu kan. Iya. Nah, temen aku tuh Heeh. bukan maling ya, sebutnya tuh mindahin barang-barang dari satu kobong ke kobong lain. Cari masalah. Nah, Jadi nah, masalah itu mah. nah, kadang kala uang, kadang kala apa gitu kan ya. Heeh. Pas pas 1 minggu, wah itu ribut. Satu pesantren itu ribut. Sampai-sampai mau mau itu loh, mau mau kayak mau tawuran tawuran aja gitu. Anjir. Tawuran antar kobong. Gak tahu gimana gitu. Kok barang-barang si Anu ada di kobong Anu gitu kan. Lah aku sebagai temennya gitu kan mau cepu juga gimana gitu. Ya susah kan temen. Ya. Susah Kan kan temen temen. gitu. Heeh, temen kan. Tapi kalau kalau ya kalau diliatin aja gitu kan takutnya Bahaya. kayak gimana bahaya gitu. Heeh. Jadi serba salah aku tuh cu. Bingung ya. Dan Heeh. gini. Ya, dirimu pernah kabur nggak dari pesantren? Mas aku kan dulu pernah ngomong kan sering. Bahkan 3 minggu gak di pondok lu juga pernah. Wah, Dirimu ngomongnya sama siapa ya? Yo ntar ku ceritain aja, dan lanjutkan aja dulu. Ntar ku ceritain. Oh, lanjutin aja yang pondok tadi. Itu nah, siapa? Mm. nah habis itu kan semuanya pada ribut tuh ya. Iya. Nah, sama ustadznya gini, dia tuh dibawa semuanya yang ribut itu dua kobong atau 3 kobong gitu kalau nggak salah ya. Mm. Itu dibawa ke tengah lapang, suruh duduk terus merem. Disuruh Merem. duduk terus merem. Heeh. Mm-mm. Disuruh duduk terus merem. Itu malam-malam gitu kan. Nah, terus minta minta apa ya? Direnungin tuh. Kayak kayak dibisikin sesuatu tuh. Iya. Nah, yang tadi ribut-ributnya tuh kayak dibisikin sesuatu, terus pada nangis. Aku yang Ada. lihat parah, Cuk. Temanku coba apa? Temanku mah aman-aman aja anjir, di samping kowe. Oh, Asli, Cuk. Temennya yang jadi provokatornya di sampingku. buset. Dia nggak ikut duduk, nggak ini gitu kan. Karena apa juga? Heeh. Ya aku tahu gitu perbuatan dia gitu. Cuman dia tuh mulus gitu. Perbuatannya tuh nggak nggak orang lain itu juga nggak tahu gitu. Beda-bedain barang gitu kan. Aduh, gitu. Kalau aku cepu parah sih. Kalau masalah kayak gitu pernah nih? Nggak kayak gitu sih maksudnya. Gimana Kalau gimana? kan ada aturan tersendiri kan. Mm, Maksudnya pangkasannya harus gimana kan gitu. mm, Yang boleh dan yang enggak gimana gitu. Jadi mm. waktu disuruh pangkas tuh kayak dikena hukuman lah. Sedangkan rambutnya panjang-panjang. Oh iya ya. Nah, santri pun nggak terima. Oh itu santri sama ustadz berantem. Mm, Dan itu gimana ya? Ustadznya sampai pas hujan deras nggak lapangan. Ayo sini siapa yang mau berani? Woi itu wah rasanya parah tuh. deg-degan. Nggak, tapi gimana ya? Ya mungkin pemikirannya itu belum nyampe lah mungkin ya. Untuk Mm. perbedaan mana yang baik dan benar kan. Bener nggak sih kayak ngelakuin hal kayak gini? Kan gitu. Nah itu dia gitu. Ini kalau udah gede baru nyadar. Oh iya, itu salah ya kayak gini ya. Ternyata kan kayak gitu. Malu sendiri.
Aku sekarang nggak tahu gitu. Temanku perasaannya Aku, kayak gimana gitu. aku dulu pernah sampai dituduh nyolong duit 800 berapa gitu ya kan. Mm-mm. Dituduh nyolong duit sama nyolong apa gitu. Jadi pas yang lain sholat subuh, aku kan ketiduran lah, ya kan, dan nggak tahu menau, diajak Dan berantem sama Ustad. diajak itu aja ya. Dituduh aja Ya, gitu. dituduh nyolong, padahal kayak nggak apa sih aku nyolong coba. Mm-mm. Ya tiap hari, tiap bulan pun dikirimin, ibaratnya gitu kan. Untuk apa sih nyolong? Akhirnya beneran diajak berantem. Udah turun sampai lapangan, nggak jadi tapi dipisahin. Buset. Buset. Nggak lama ketahuan siapa yang nyolong. Siapa tuh? Nggak gini kata kiainya yang punya pesantren gini. Nah, Kalau nggak salah gini ya. Pokoknya dalam tahun ini yang jelek-jelek, yang tukang nyolong-nyolong gitu kan, nanti dia bakalan kelihatan sendiri, bakalan keluar sendiri dari pesantren ini, katanya gitu. Hmm. Kayak dijanjikan apa, disumpahin lah gitu ibaratnya ya. Iya. Beneran, Ustadz yang nuduh aku, yang ngajak berantem tadi, keluar. Ah, oh berarti ustaznya berarti yang itu ustadznya ya. Ya, aku nggak berani loh. serigala berbulu domba. Dia mau kayak Buset. Ngefitnah itu anjir. Oh, parah sih. Udah sampai turun di lapangan loh, bayangkan lah. Oh, parah. Hawanya aja udah beda loh. Ini yang dipisahin. Nggak, yang bikin ngakak itu ketahuan dia tuh. Akhirnya dia keluar Iya. sendiri, dia capek sendiri kan gitu. Bener. Udah ini ya. Malu banget itu pasti rasanya. Iya. Kalau punya malu malu banget. Kalau nggak punya malu malah Ya biasa nggak aja tahu dia. gimana. Heeh. Nah, gimana Mas? Jadi nggak yang cerita tadi? Iya, ya. Dirimu pernah kabur dari pesantren kan? Alhamdulillah pernah. Kaburnya gimana dirimu? Aku kabur. Kaburnya yang jelas pakai modal duitku sendiri. Aku kabur tuh di warnet. Di Wah, warnet. Main warnet. Wah. Mas pernah aku itu di warnet 3 minggu atau berapa minggu itu di warnet terus malamnya. Yang ya? Jadi gini, jadi aku kan ya saking pusingnya sama teman-teman di pondok ya emang kalau dulu itu akrab tapi kok tambah ke sini tambah bajingan gitu. Ya udah, saking Ngerti. pusingnya. Kalau pagi berangkat sekolah itu aku mandi di pondok, tapi nggak tahu yang lain nyadar atau enggak. Sekolah aku juga berangkat, pulang sekolah aku juga balik ke warnet gitu. Selama 3 minggu. Selama 3 minggu kayak gitu. Iya, selama berminggu-minggu malah. Itu ya berarti di pondok tuh satu kamar doang. Satu kamar satu orang. Enggak, di pondok itu satu kamar 30 atau 27 orang. Satu Tapi, kamarnya. ya cuman orang-orang tuh mungkin nggak peduli atau gimana gitu. Jadi pada nggak nganggap kalau gue itu masih sering balik di pondok. Jadi nganggapnya itu oh ya udah paham. itu nggak di pondok. Oke, Ya ngerti. haji gue nggak ikut, tapi kan gue masih sering balik di pondok. Nah, itu akhirnya ya tadi ada yang cepu atau gimana. Entah itu dari faktor iri atau gimana. Mungkin iri karena gue nggak pernah ditangkap pengurus gitu loh maksudnya. Oh, jadi ini tuh si Dayat tuh pulang sekolah ke warnet, coba gak ketahuan sama seminggu. Iya bener, kita cepuin. Anjir. Gitu bukan? 3 minggu juga.
Tapi itu gue di warnet itu pakai uangku sendiri. Jadi gue di warnet sekalian apa? Gue ngelamar aja di situ, gue jagain warnet gitu. Jadi gue ambil paket. Oh, Hmm. oke ngerti. Jadi tukang warnet sekalian. Ya. Nah, tadi kita lanjut dari pertanyaannya Mas Mehmet tadi gimana Mas lanjutannya? Kalau soal pergi dari pondok gue sering Mas. Maksudnya lewat mana gitu? Pesantrenmu model kayak tertutup, terbuka gitu. Oh, lewat dari belakang atau depan gitu maksudnya. Iya. Aku lewat dari semua jalur bisa. Soalnya aku kalau lewat depan ya bilangnya mau main gitu aja santai. Dari Lah, belakang juga bisa. gitu ya? Bisa keluar gitu berarti ya? Bisa, Ya, soalnya ya kan bisa. cuman di pondokku itu ada polisinya, Mas. Jadi kan lingkungannya itu kayak komplek ini pondok gitu. Nanti pondok itu nurut sama satu pondok yaitu pondok induk gitu. Oh, Jadi kayak perumahan, per rumah itu pondok gitu loh modelnya. oke ngerti. Kalau aku ya Kompleksnya pondok semua ya. Kompleks Nah, perpondokan. pas keluar itu jam malam dari jam 9 sampai jam 10. Habis itu harus balik. Kalau nggak balik nanti ada polisi keliling-keliling gitu. Oke. Berarti menurutnya kayak komplek-komplekan. Kalau di sini enggak. Di sini kayak gimana ya? Tahu apa ya? Asrama tahu kan? Ya Maksudnya tahu. Tahu. modelnya tuh kayak sekolah lah, asrama gitu lah, asrama dan itu dikelilingi Ya pagar. kayak boarding school gitu. Boarding school. Jadi sekolah tapi asrama gitu. Nah, Bersatu. ibaratnya gitu. Iya, kayak gitulah ibaratnya. Jadi sekamarnya berapa orang? Kan ada yang 4 orang, ada yang 2 orang sekamar kan. Kalau asrama kan gitu. Ini asramanya santrinya nggak banyak sih, cuman sekitar 300 berapa gitu. Itu banyak loh. Dan itu satu kamar. Satu kamar asrama. 300 orang. Ya. Oke. Dan kalau itu sebelum aku lah ibaratnya angkatan yang lebih dulu tuh kalau kabur tuh manjat dindingnya tinggi juga. Jadi dinding dari lompat dari lantai 2 kabur tuh. Buset. Oh iya Mas, ya kayak pondokku seperti itu. Dikelilingi dinding gitu kan. Ya aku juga pernah gitu, maksudnya lompat dari lantai 2 lah, manjat dinding lah, tapi lama-kelamaan lah mungkin karena berpikir gitu kan. Akhirnya kabur, tinggal buka gerbang. Wah, gila. Dari langsung. Dan permasalahannya itu kalau kabur tuh kadang ditangkap sama Pak RT sama yang jaga pos kamling gitu. Karena itu ya lingkungan pesantren gitu kan. Ini anak dari mana gitu, sering gitu. Ditangkap, ya dihukum ya kayak tadi ya, masuk comberan lagi gitu lagi. Besoknya ngulang lagi. Ini gimana ya? Gue masih pesantren sekarang ya? Enggak. Kan aku udah sebelum aku kenal kamu itu kan belum lama balik dari pondok, udah nggak mondok lagi. Yang itu Mas, pernah aku ceritain nggak sih kasus di fitnah itu? Enggak. Oh, ya udah, ntar aja. Lanjutin dulu. Mungkin aku yang lupa. Yo. Intinya 2019-an lah itu. Ya udah kenal apa ya? Udah. Jangan-jangan kita kenal sekitaran 2019 akhir, kalau enggak 2020 itu. Zaman aku kerja tuh ya. Bukan. Ya kayaknya itu. Dulu pertama kenal itu waktu di grup WA yang masih deep web Indonesia
Jangan kamu sering nge-share terus pakai nama family disaster. Oh. Iya, iya. Itu gua kenal kan namamu Matt terus gambar tengkorak atau apa itu yang belakang. Jadi malu aku. Sekarang masih Jadi, ada nggak ya? nah Hah? itu kan dulu kan aku penasaran kan itu, penasaran. Nah ini kok orang ini di mana-mana muncul sih. Akhirnya kan itu ku chat gitu. Kenalan Mas gitu. Tapi nggak tahu dulu pertama itu ngomongnya gimana lupa aku. Aku aja lupa ya. Nah ya, intinya kenalnya dari situ. Dulu itu wah, orang ini asik juga nih kalau di teman gitu. Sampai sekarang ternyata nggak ada. Soalnya kan kelihatannya sering nge-share gitu, orangnya kan nganggur atau gimana gitu. Parah itu. Nah, mungkin yang kalian yang nggak tahu gimana dulu kayak grup tentang gore, tentang creepy. Ya lah. Jadi aku tuh dulu sering nge-share video-video gore. Kayak pembunuhan-pembunuhan gitu lah. Tahu kan? Tahu. Nah, yang kayak digorok-gorok, ya kan? Dicincang-cincang, kayak gitulah. Heeh. Dulu tuh sampai punya relasi di mana-mana, masuk grup mana-mana. Buat Karena dapetin gor. Hah? Buat dapetin gor, Bang. Apa? Ya punya relasi buat dapetin gor gitu. Iya, ya bisa dibilang gitu juga lah. Karena dulu tuh hobinya itu nengok kayak gitu, bayangkan lah. Parah. Ngeliat darah tuh biasa. Ngeliat orang dibacok leher, kan, dibacok kepalanya untuk mainan bola, itu biasa gitu. Kalau Kalau sekarang gimana? Yang orang sekarang makan otak itu juga. orang makan orang. Kalau sekarang alhamdulillah ya masih agak punya rasa agak gimana gitu. Kalau Ya aku kalau sih. sekarang mulai agak gimana gitu. Mm-mm. Masih berani nengoknya, cuman kadang agak ngilu gitu. Mm-mm. Dulunya enggak ada ngilu-ngiluan. Ya Ya sambil itu, makan, kayak gitu aja biasa aja gitu. Sambil makan ya. Banyak yang bilang makan jijik nih kayak gini. Aku biasa aja gitu. Nengok video-video hantu, tapi kuntilanak. alhamdulillahnya kita itu dulu gak punya kepikiran buat bunuh orang gitu, Mas. Aku udah kepikiran loh. Oh, parah sih. Parah sih. Bukan bunuh orang lagi, bunuh diri. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Dosa Jangan besar sampai. soalnya. Dosa Iya, besar. tapi gini loh. Aku sampai buat masalah gini. Di grup DPP, aku mau bunuh diri. Siapa mau live? Mau apa? Yo, parah. Ngeri. Sampai mau dijadikan live streaming ya. Aku mau bunuh diri. Yang saat itu kayak yang bener-bener ngedown lah segala macam lah. Ya toh? Sampai ada yang ngorbanin berapa PC untuk buat relay Tor di deep web. Pas Oh, dulu di hari H di tanggal yang udah ditentukan, aku tiduran. wah parah. Nggak jadi budir. Ya bagus lah. Nah itu di mana tidurmu itu sedikit berharga, Mas. Ya benar. Itu Ya, betul. berharganya. Untung tidur. Untung Untung tidur. ketiduran. Sekarang kan jadi programmer. Iya, ya. Gini Jadi loh, program. ya, mungkin kalian entah udah ngerasain tak belum ya. Di fase kalian tuh benar-benar nyerah. Ya Benar-benar sering itu, Mas. Gimana tadi? Di fase apa? benar-benar Gimana? nyerah, benar-benar nggak tahu arah mau kemana. Benar-benar kepercayaan tuh udah hilang. Bahkan percaya sama sang pencipta pun udah
gak ada gitu rasanya gitu. Hmm. Yang bener-bener nyerah Dulu lah. pernah. Iya. Nah, Tapi alhamdulillah cuman sebentar aku Mas dulu waktu itu. sebentar gimana? Ya, itu kasusnya salah satunya aku di fase itu ketika habis difitnah itu. Kan itu sering bolos di pondok juga karena emang lingkungannya gitu kan. Jadi Hmm. emang udah malas saja, habis itu ditambah kasus fitnah, yang dimana itu gue masih mengidap penyakit lambung. Jadi itu waktu sebelum di apa yang di sidang sama temanku yang mitnah itu kan udah dicekik gitu. Cuman takutnya Hmm. itu kalau dilanjutin sampai mukul perut atau apa, mati ya kayaknya itu. Oh. Aku pernah Dan dirantai ya. Leherku bener-bener dirantai. Wah, Kayak bentar. peliharaan tuh, kayak anjing gitu, dianggap kayak anjing. Kolar gitu. Gendek kolar. Hah? Hah? Gendek kolar slave. Oh parah cuy. DSM. Malah bahas bokep anjing. Kok kesana gitu arahnya tuh ya? Eh, Oh iya, Iya. yang tadi Serius Mas terus. fase terakhir tadi. Kabur dulu kan. Sering kabur itu waktu masih kelas 5 SD-an pesantren. Hmm. Dia dirantai. Dirantai Dan gara-gara itu apa bang? sering kabur. Biar. Anjir. Buset. Wes, Dirantai kayak. Dirantai ya, seharian. Hah? Seharian? Seharian dirantai. Kalau ke toilet Memang gimana bang? entah kenapa waktu itu nggak ada pengen ke toilet sih. Anjir. Oh. Makamnya dibuka. Aku kayaknya aku gila gitu. Nggak mikir lah. Pikirannya udah putus asa. Dari kecil dari ketawain gimana. Sampai sekarang sih kadang rasa trauma tuh masih ada. Hmm. Sampai aku tuh kayak sekarang ini sebenarnya ngomong sama orang tuh susah, payah, gagu. Gak pinter ngomong gitu ya. Gugup ya. Susah Iya, keluar ini. Keluar suara mau ngomong susah tapi udah ada di pikiran ya. Hmm. iya sering Mau nyangkut gitu. omongan udah ada di pikiran tapi susah dikeluarin ya. Iya, Oke, udah tahu. Oke. mencret Abai tapi udah ditahan. ngerti. Abai ngerti rasanya gimana itu. Iya, ibaratnya Hmm. mau ngecrot tapi ditahan-tahan. Rajo. ya nggak Oke. bisa Sana tetap gitu. ngecerot. Nggak bisa tetap ngecerot. Kok Ya, kesana gitu. Nggak tahu. Kalau yang tadi Mas, yang aku fase itu tadi, yang putus asa itu, kan Hmm. habis itu dibawa ke kamar. Di kamar itu, di kamarnya atasan, jadi senior. Itu banyak banget orang 20-an lebih itu muter gitu. Hah? Muter. Ya muter, dikelilingin gitu. Hmm. Oh. Nah, itu ditanya satu persatu gini. Yaudah aku jawab jujur gini, sampai itu aku bilang, kalau seandainya nggak percaya, besok tanya aja sama kiai atau siapa yang bisa lihat beneran gitu. Ya udah, kalau habis itu sampai diancam ini, kalau sampai kamu terbukti nyuri, darah kamu berarti halal ya. Silakan gitu. Jawabnya gini, ya udah terserah. Yuk, posisi habis itu kan buat ngeredain suasana. Ada yang bilang tuh, udah bubar aja, lanjutkan besok gitu. Udah semuanya bubar. Keluar itu udah orang-orang pada gak suka gitu. Didorong-dorong gitu sampai keluar di pintu. Udah keluar dari pintu, lemes aku, bingung mau ngapain.
Ini kalau di pondok kayaknya loncat dari lantai 3 ini enak juga ini. Hmm. Tuh Enak loh ya. ya tapi gua mikirnya gini Mas, tapi itu alhamdulillah masih kepikiran gini. Wah lupa di rumah itu masih ada orang tua. Belum tentu orang tua nanti masih nggak peduli atau gimana. Terus sebenarnya sama apa sang pencipta sendiri udah pesimis banget itu. Nggak tahu tiba-tiba itu pas lihat pagar dari lantai 3 itu kan lihat dari atas nih. Wah cuman segini paling nanti juga nggak mati kalau jatuh. Paling masih sakit gitu. Patah Sambil tulang. merem gitu tiba-tiba ketiduran beberapa detik atau gimana gitu kepikiran suruh sholat atau apa. Alhamdulillah habis itu nyoba sholat, nggak tahu juga diterima atau gimana, yang penting sholat aja, sholat 2 rakaat. Iya. Habis sholat agak damai Mas, beneran agak damai, sambil zikir gitu ketiduran. Nah mungkin ini yang dinamakan sholat istikharah itu yang buat menentukan pilihan. Di mimpi itu kepikiran buat pulang aja besok, nggak peduli sama urusan selanjutnya, pulang aja nggak usah mondok lagi. Alhamdulillah habis itu pulang Mas. Nah dan Gini ya, di rumah kita ada konflik lagi, nggak nggak damai tapi ada konflik lagi terus-terusan gitu, konflik keluarga lagi. Tapi alhamdulillah kalau seandainya aku dilanjutkan itu mungkin nanti malamnya malah dikeroyok atau gimana gitu karena nipu atau gimana, mati aku malah. Soalnya posisi lambung itu gimana gitu, kalau ketonjok asam di lambung itu gimana gitu. Iya, paham. Penyakit Ngerti, lambung ngerti. gitu. Hmm. dan gini ya, ibaratnya kita tuh ya mungkin di umur segitu, ibaratnya kan kita tuh kayak masih nyari jati diri. Hmm. Di ujung tanduk gitu. Ya ibaratnya nyari mana yang benar, mana yang enggak, untuk menentukan arah. Dan kita ngerasain pencipta tuh yang benar-benar hebat gitu. Ya toh? Ya. Hmm. Jadi ya hidup itu ya dijalani aja sih. Jalani, nikmati, syukuri. Ya, intinya kalau sampai kejadian seperti itu lagi ya, kalau yang ini dengar-dengar itu, ya tetap ingat aja lah sama sang pencipta. Insya Allah nanti dibantu. Iya, amin. Karena di fase itu juga kita benar-benar ya anggap aja kamu nanti pasrahkan semuanya aja di situ lah. Pasrahkan semua ke Tuhan, insya Allah nanti ada jalan. Gini, kalian semua ngerasain nggak kalau sama nggak sholat itu kayak ada yang nyangkut, ada Nggak yang tenang. salah. Ya Nggak pernah. tenang Ya ya. sering. Nah itu bagus tuh, dijalanin lah makanya sholat. Tapi Karena itu kayak pengingat, gimana kalau kita udah punya rasa takut kayak gitu, ada jaminan. Intinya ya sholat kita sah atau nggak sah, yang penting sholat. Iya, Gitu. benar. kalau udah sholat Nah, ngemplong gitu kan. Benar. Hah? Kalau udah Kalau sholat udah sholat ngemplong gitu. tenang. Tenang Iya. rasanya. Dan ya nikmatin aja, jalanin. Udah ditentukan jalan hidup, cuman Nah. tinggal jalan. Ya nanti Yo. kalau bakal ada saatnya kita ngetahuin hikmahnya itu di mana, Mas. Memang kalau sekarang kan banyak gitu, kalau orang-orang ataupun kita sendiri yang diajak sholat, alah nanti juga bisa, alah besok, alah nanti. Disepelein ya. Iya. Karena kita belum tahu hikmahnya. Ya kayak ibarat kita dibilangin neraka itu gini loh, gini. Ya udah ya emang kita udah sering denger, ya kadang kita walaupun dibilangin neraka juga kita nggak ngeri, kadang masih aja ngelakuin itu. Ya emang ada saatnya nanti ntar. Iya. Cuman emang belum dapat hikmahnya aja.
Hmm. Dulu pernah juga aku ninggalin amalan yang ku buat sendiri kan. Jadi sebelum bepergian naik motor, biasanya aku selalu nggak sombong ini, nggak sombong, cuman cerita ya. Iya. Dulu kalau naik motor itu atau naik kendaraan lain pasti selalu doa itu, nggak tahu cuman ya Allah selamatkan atau Bismillah atau apa. Oh Karena iya. naik motor kan ngeri juga, soalnya naikku ngebut-ngebutan, Iya. ngebut tapi minta doa buat selamat, Bagus ya kelewatan. kalau naik motor, naik kendaraan baca Bismillah dulu. Tapi Bagus. aku ngebut, tapi aku Ya ngebut. itu sama. Mm. Tapi ya ini buat buat pembelajaran. Walaupun itu aku ngebut, tapi kalau sebelum itu baca basmalah, pasti belum pernah kejadian kecelakaan, itu belum pernah. Cuman Alhamdulillah berarti waktu pas dijagain. boncengin temen waktu pulang sekolah, itu posisi belum baca bismillah dan posisi juga ngebut. Lah kok di tengah jalan tabrakan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nah itu baru gue sadar, wah ternyata gini juga ya kalau deket sama Tuhan itu emang enak dikit walaupun kita sering gimana gitu pasti ada pertolongan. Itu kalaupun gue pertama naik motor baca Bismillah, paling-paling hampir kecelakaan gitu, tapi masih selamat. Mungkin itu sebagai pengingat. Tapi kalau nggak baca Bismillah, kadang langsung tabrakan atau kadang nyungsep gitu. Nyungsep. Paling sering sih itu nyungsep. Dan Nyusup ke parit. kemarin Kamis atau berapa gitu kan ada tikungan di jembatan gitu, tikungannya turun. Iya. Kalau dari atas nggak tahu kan kondisi bawah itu gimana. Iya. Itu dari atas ngebut, posisi mau naik motor keburu telat kan sekolah. Itu di earphone udah muter lagu apa itu gak jelas. Tapi sebelum itu udah baca doa dulu. Itu dari atas itu ngebut. Itu beloknya susah itu. Tikungannya tajam. Dari atas itu ya kalau diukur dari sudut itu ya mungkin hampir 80 derajatan lah. 100 derajat atau berapa gitu. Pokoknya tajam banget itu turunannya. Itu Iya. aku kondisi berkendara 70 km per jam turun. Anjir cepet. Nah, itu. Sampai bawah kan biasanya masih selamat kan, walaupun gua ngebut ke bawah nikung itu masih bisa. Lah kok pas di bawah itu gua lihat, waduh ada batu ini, kerikil gitu habis hujan. Oh ya, licin ya. Was direm pasnya geleser. Dari atas itu udah mikir, astagfirullah ini mati atau enggak? Pikiranku udah kemana-mana Cok itu. Itu bener kalau orang normal, apalagi orang yang baru naik motor, mati beneran itu kalau dari atas 70 km per jam terus nikung itu. Soalnya posisi bahaya udah semuanya. Nah itu gua pas diturun broset itu. Jadi ban itu serot gitu. Ngegeleser ya. Nah itu udah sampai hampir ke ujung jalan. Kalau sampai brosot lagi ke samping, itu nanti udah masuk ke kali. Sungai. Nah, cuman itu waktu brosot, kugas, fresh. Pengenku kan walaupun nanti jatuh, sekalian jatuh ke depan. Ke depan itu ke sawah-sawah. Yang penting nggak ke samping, ke kali itu. Iya. Yaudah, ku terusin aja kugas. Walaupun itu posisi gelior-gelior gitu. Serot. Pikiranku emang udah putus asa sih. Ya Allah selamatkan ya Allah. Ya Allah selamatkan ya Allah gitu. Udah keinget dosa kemana-mana gitu. Akhirnya itu mau nyungsep beneran itu ke sawah. Tapi beruntung di
samping jalan itu ada lubangan. Lubangan itu banku ku selempitin di situ, dah berhenti di situ. Berhenti posisi titit itu nabrak setang gitu. Sakit tuh. Yang mending Cok, daripada mati anjing. Di situ titik gua bersyukur. Ya, alhamdulillah kalau masih bersyukur itu. Masih Itu selamat berapa soalnya. itu? Sampai ke sekolah cuman kecepatan paling maksimal 40 km per jam gitu terus. Tangan Ya, itu soalnya masih Pan, gemeter. kan udah punya alasan. Tadi tabrakan kecelakaan. Jadi telat gak akan dimarahin ya. Tangan itu masih gemeteran itu tangan. Setelah habis Tremor. kecelakaan pasti. Heeh. Emang itu di titik kamu yakin? Ya, halo, Ya, halo, kan adrenalin itu ya. halo, Suaranya gak kedenger ya. halo, Ya, halo. halo ya. Kok Dayat sih? Yang nyerita Pan Dayat. Hah? Tadi Iya yang kan? nyerita Dayat kan. Iya. Dayatnya Ya. gak ngomong. Oh, jemput. Oh itu apa? Kuotanya habis kan? Gak tahu. Tadi kan katanya tuh 10 menit lagi. Kuota malam. Oh iya itu benar kuota dia malam. 10 menit. Iya. Kuota malamnya kan. Tadi kan ada kata Dayat katanya tangan gemeteran. Itu mungkin adrenalinnya itu ya. Habis kecelakaan Pan adrenalin naik. Pas Bisa sudah jadi. santai Ya, ini lepas. mungkin. Emang gitu kalau kecelakaan itu gak akan kerasa sakitnya gak akan kerasa pas udah ini agak tenang langsung sakitnya kerasa banget. Oh iya betul itu mah. Kayak gitu rasanya. Halo. Halo. Halo, Halo. halo. Jadi gimana? Connect. Disconnect ya. Aku dengar suara kalian tapi aku nggak bisa bicara tadi tuh. Wah, Oh. Oke. rasanya tersentuh gitu loh kalau ada yang apa nge-sawer, menyumbang, ngasih dukungan gitu, Iya. ya kan? Ya, Ini Bang buat makan 10.000 nyawer gitu. Iya. Bukan nyawer itu anjing. Bukan Ini nyawer internet kan, bukan apa? halo, di Maling IT kan aku buat link Saweria gitu kan. Iya kan Saweria kan gitu. Kan kadang-kadang kan kalau mau Saweria kan kirim 10.000 ngasih pesan nikah buat makan. Nikah buat apa nih dikasih pesan sedikit semangat buat konten apa nih kan ada gitu. Nah, gini. Jadi penyemangat kan. Oh masih ada penonton gitu. Ada yang Masih nyawer ada nih, penonton. Apa? Nih nyawer 3 orang. 3 orang. Nominalnya Ini, Mas. nggak bisa disebut. Linktree ku Mas. Aku kemarin buat Linktree juga. Nah, gini. Ini yang pertama semangat gitu kan. Itu aku sendiri nyawer diriku sendiri. Ngetes aplikasi. Nah, yang kedua cewek. Good luck katanya. Aduh. Good luck. Ada yang nyemangatin. Yang ketiga Jumat berkah. Jumat berkah. Jumat berkah. Bagi-bagi rezeki. Iya. Aku juga buat ya, Linktree juga ya. Ya, kemarin itu aku juga gitu, Mas. Aku ngonten itu kan ngonten nekor itu kan sebenarnya bukan pengen nyari duit atau apa gitu kan. Dulu pernah aku ceritain juga kan. Dulu ngonten nekor itu emang karena seneng aja.
Nah, habis itu sempat sering mau pensiun atau berhenti aja. Nah, tapi di pas waktu berhenti itu ada yang komen gitu. Padahal itu udah video lama. Yat, ini kamu. Ya, itu aku. Udah katanya cuman bilang gini, semangat gitu. Padahal itu udah lama banget aku udah nggak ngupload lagi. Nah, di situ wah ternyata ada yang support juga ya, walaupun nggak bentuk uang atau apa, yang penting support aja Mm-mm. itu tersentuh Ucapan aja, doang juga. Iya. tersentuh aja Iya. pengen akhirnya ngonten-ngonten lagi. Kadang juga gitu orang iseng nggak tahu nomor yang nggak dikenal, kadang ngechat semangat bang kontennya gitu, semangat kak. Udah Ya, gitu sih. aku nge-support dirimu terus ya. Wah, dia ini yang paling paling buatku semangat ya ini. Cuma ya dirimu kurang peka kayaknya. Bahkan kemarin itu emang udah mau pensi beneran loh mas. Udah mau pensi terus malah gitu kamu ngingetin, oh iya ya websitemu kemarin tuh mau buatin ya lupa. Anjing, aku mau pensiun tapi malah inget mau dibuatin website. Dibuatin Akhirnya hari website. Enggak gini loh. Dirimu di support, cuman dirimu kayak udah lah males aku, udah lah males aku mau fokus gini aja dulu lah gitu loh. Heeh. Nggak, nggak mau fokus ke hal yang Yang dibuat. pertama, Emang. Ya toh? Tapi ya. kadang di mana semangatnya dari orang itu emang berefek sih mas. Ya, semangat ya. Aku padamu ya. Itu kan yang dirimu mau kan. Matamu ya bukan gitu, Cok. Ya cuman sekedar semangat. Oh, Kalau semangat kalau aku padamu nanti ke bawahnya apa? Apa? Ke bawah apa? Wah, disconnect dah ya. Aduh, Parah sih. Disconnect. Parah itulah tuh. gara-gara apa namanya? Miso. Musuh. Halo. Ya. disconnect terus anjing. Halo. Halo. Gimana? Halo. Aku udah muncul. Muncul. Nah, tadi sampai mana, Ro? Gua disconnect tadi sampai mana tadi? Sampai ini Bawa yang komentar bikin semangat. Itu bukan? Nggak tahu tuh. Udah Nggak ngantuk tahu ya. tadi tiba-tiba disconnect aja anjing. Oh, ini yang website itu, yang website apa ngingetin bikin konten Oh iya. apa, gak fokus apa tadi teh bilang ya. Yang aku padamu bukan. Ya itu. Wah, Aku padamu tuh. 80% Aku kepadamu. kalau laki-laki iya gitu. Kalau aku kecil. padamu gitu ya, nanti kalau ada orang yang bilang aku padamu, nanti jatuhnya gue pengen jadi Tuhan anjir. Padu aja anjir. Parah cuy. Ya kan, aku padamu kan. Aku untukmu. Aku Wah. untuknya. Kamu untukku, dirimu untukku, aku puas Dirinya karenamu. si Kau milikku, milikmu. milikmu milikku. Milikku ya milikku. Enak kali bagi-bagi.
Milikmu, milikku, milikku ya milikku. Kan bener kan? Milikmu, milik kita. Kita. Istriku, istriku. Satu untuk semua untuk satu. Wah, fix PKI. Wah, PKI. PKI, wah PKI ini. Bojomu Itu SpongeBob, Cuk. Mas, SpongeBob. Pembeb. PKI. Mas Menat. Heeh. Bojomu penyemangatku. Wih. Bojomu milikku. Bojomu penyemangatku gitu. Bojo tuh artinya teman atau pacar bojo? Bojo Bojo itu pasangan hidup. menikah. Oh, pasangan hidup. Oh, oke. Kayak Kirain istri. bojo tuh teman. Bukan. Bojo itu bahasa Jawanya dari pasangan, jadi kayak istrimu penyemangatku gitu. Oke, Bojomu oh, penyemangat. ngerti. Oke. Kowe udah punya bojo, Mas? Bukan sih, tapi kalau ditawarin sering. Walah, Asik. asik. Dayat Ditawar terlalu bojo. tampan. Ya, bukan gitu. Maksudnya sering itu ya. Maksudnya sering itu orangnya sama. Oh, kirain macam-macam pada datang ke Dayat gitu. Maukah kamu jadi milikku gitu? Anjir. Lihat mau cobain nggak ya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak mikirin itu dulu sih. Bahkan pacar aja dianggap aku anggap kayak teman biasa aja anjing. Itu bagus Ya, sih. kalau mau kayak orang-orang, kalau mau kayak pacaran mesra-mesraan gitu-gitu, nggak lama putus. Iya. Aku ya, Bosan soalnya mesra-mesraanmu. Gimana, Bang? aku jancuk karepmu ngomong sih. Taruh nih Gi. Mbuh. Mbuh wis mbuh. Bajingan kok. Ngomong dipotong-potong nggak penak, Cang. Ya ndang mulai itu kan aku berhenti mau dengerin. Mbuh. Ngambek aku. Banget. Ya cewek, Cuk. Ish. Kamu tuh yang nggak peka. Ya, Tadi wes gimana? lanjut. 80% tadi. 80%. 80% itu ya 20%. Gimana? Gimana? Apanya? Nah, bingung kan? Ya makanya itu jangan ngambek kan. Ketemu anjing. Bang, Gimana? Bang Mehmet, gimana rasanya punya pacar orang IT? Gimana rasanya punya pacar orang IT? Ya gitu. Gimana? Berat. Beratnya gimana? Berat sih kalau ditimpain. Ya, gimana gitu. Nggak, maksud aku gitu kan, sama-sama orang IT gitu kan, Abang Mehmet. Kalau berantem yang dibahas kalau pemrograman tuh berat. Oh. Kadang ya gitulah. Ini bahasa pemrograman ini cocok untuk ini. Tapi yang satunya enggak, ini enggak cocok ini. Bagus yang ini. Ini lebih efisien gini gitu tai. Jadi intinya nggak cocok gitu ya? Cocok. Cocok. Intinya Nah, kalau gini, Mas, pasangan itu jangan cari yang sempurna. Cari yang ada. cari yang ada.
Cari yang Ada ada aja dan tuh. disempurnakan. Manusia sempurna tuh nggak ada. Intinya terima aja. Cari Yang yang bisa terima, masak. yang bisa Ya, menerima adanya gitu. yang utama itu tadi siapa yang ngomong yang bisa masak itu? Abai. Abai. Yang paling utama. Harus bisa masak itu. Utama. Ya, masak air bisa. Enggak, ya itu contoh-contoh istri kontol kayak istrinya masku itu. Wah, kasihan bener ya masku. Itu nggak bisa masak, Cuk. Modal ayu, Aduh, itu. Susah itu. modal cantik aja. Biasanya itu orang Sunda itu. Orang Benar-benar. Sunda itu bawaannya pengen jajan terus orang Sunda itu. Wah, parah Gak Cuk. semua gak semua orang Sunda gak bisa masak. Itu Cewek mah banyak. Kayak gitu. iya yang cewek. Ya maksudnya rata-rata ya. Kalau ini survei gue sendiri, nggak tahu dari Oh, opini oke. lain. Oh ya, survei. Orang Sunda itu kadang sukanya jajan. Ya Kalaupun disuruh benar. jarang suka. Kadang milihnya jajan kalau dia bisa jajan. Hmm. Nah, gini. Oke. Kalau surveiku ya Hmm. dari omongan ibu-ibu kalau pagi-pagi beli sayur, orang Sunda itu cewek itu modelnya itu irian. Oke. Terus? Oke, Nah, terus? tetangga punya mobil baru, suaminya Diomongin. pokoknya harus punya mobil baru. Hmm. Orang Sunda yang cewek rata-rata cantik-cantik, putih-putih, Iya. pink-pink. Apa itu tadi? Nah gitu kan, bener kan? Pengennya yang simple. Sedangkan yang muda-muda ya, maksudnya yang pernah tak kenal juga cewek gitu kan, orang Sunda pernah deket lah ibaratnya. Ya emang sih rata-rata nggak bisa masak. Benar. Ini ada teman kuliah. Oh ya, lanjut aja cerita tadi yang tadi. Ntar apa ya? Tadinya mau cerita tentang cewek yang nggak bisa masak. Parah. Hmm. Jadi gimana, Bang? Apanya? Yang tadi. Cewek nggak bisa masak. Gimana? jangan dinikahin intinya. Ya gini loh, jangan cari yang sempurna, cari yang Bisa masak. bisa nerima apa adanya gitu. Kalau masalah kesempurnaan, kita bisa membangun kesempurnaan sendiri gitu. Kurangnya di mana ya kita ajarin. Jadi laki-laki itu nggak Ya intinya itu jangan cari yang kayak istrinya masku. Ya nggak bisa masak. Enggak, itu bener. Dia nggak bisa masak, terus pengennya itu semuanya simple, terus males. Disuruh kerja nggak mau. Nyapu gitu loh. Amit. Bosan banget. pasti Aduh, orangnya. parah. Kerjaannya di kamar terus. Oh, Jadi jalan itu kelontang, Jadi itu kelontang. sebagai istri itu dia kerjanya apa tuh di rumah? Nggak tahu itu. Sampai-sampai kan itu tinggal di sini kan. Ini sebelum nikah itu dia pernah bilang gini, aku nanti ikut mas manggilnya ku jadiin apa aja lah. Aku mau sama Mas Dayat gitu. Ibaratnya gitu kan ya. Oke. Nah, katanya mau sekalian bantuin ke sawah gitu. Itu Oh, dia emang. bilang gitu. Waktu pertama kesini emang sering nyapu gitu. Nyapunya pagi tapi nyapu di rumah. Terus pernah sekali, saya ulangin lagi sekali. Sekali itu ke sawah, habis itu nggak pergi. Katanya itu gatel-gatel gitu. Habis itu beberapa lama waktu itu kan hamil. Hamil itu
baru keluar hasil tesnya itu fix hamil, tapi kan masih bulan pertama. Itu udah kerjaannya di kamar, terus suruh ngapa-ngapain itu nggak mau. Orang tua aku kalaupun mau bentak, nanti kan nggak enak sama orang tuanya mereka kan. Iya, Mau tahu. dikasarin juga nggak enak gitu. Iya. Ya udah bisanya cuman sabar gitu. Gua kasihan banget aku sama orang tua aku itu sebenarnya. Kadang kalau di rumah sendiri emang sering sih agak ku bentak juga, suruh nyapu atau suruh ngapain. Ya ibaratnya Mm-mm. gini loh. Kita kan sekeluarga ke sawah. Kalau kakakku kerja, Iya. kita Iya. keluarga ke sawah. Pulang ke sawah itu kan panas-panas gitu. Kita kan berharapnya itu di rumah entah itu disiapin air hangat atau teh gitu kan. Itu kan simpel banget kan. Kalau di rumah nggak punya kerjaan cuman masak air gitu kan bisa kan orang-orang. Iya, iya. Iya. Walaupun itu posisi hamil belum ada sebulan loh. Kan nggak berat juga. Tapi itu Iya, kita enggak. pulang panas-panas gitu. Itu waktu pulang itu bapakku udah bilang, wah nanti waktu pulang pasti udah ada air jadi santai aja gitu. Pulangnya agak siang lah kok pulang-pulang itu belum ada air mateng. Buset, Ya di itu rumah sakit. Buset. saya itu di kamar masih posisi tidur. Aku buka pintu kamarnya itu kan, Mbak sakit toh? Nggak ada jawaban. Ku buka aja paksa. Lah kok aku lihat dia tidur. Anjing. Oh, Nah parah, itu cu. perasaan emang udah campur aduk. Pengen Waktu ku diganti. tutup tak bentak itu apa pintunya ku tutup keras-keras. Nggak tahu dia kaget atau gimana terserah. Habis itu udah terpaksa lah itu pergi ke Marian yang ke apa yang punya warung, bah beli es di rumah nggak ada yang masak gitu. Mm-mm. Hmm. Aduh. Udah Parah, parah cu. banget. Emang bener itu yang harus bisa masak itu penting. Ya, emang Nggak, ya, dan yang penting bahkan peka aja gitu ya. ini Peka itu. yang kalau sekarang ini kondisinya malah makin parah. Aku kasihan banget sih sama masku itu. Orangnya Kenapa? walaupun keras tapi sabar. Pribadinya keras tapi sabar. Kan bayangin ya, Bay, lu itu posisi kerja kan. Lu kerja Iya, mati-matian cari info lokasi kerja ke sana kemari. iya, Dapat kerjaan kan, baru dapat kerjaan. Itu udah waktu posisi kan nyetir kan. iya. Kerjanya nyetir. Nyetir itu diteleponin terus dari rumah. Mas, kamu di mana? Kamu di mana gitu. Padahal sebelum Masku berangkat kerja itu udah pamitan. Nanti aku kerja nggak tahu pulangnya besok pagi atau kapan. Yang Iya. intinya kerjaku itu nyetir gitu. Padahal di Hmm. status WA-nya juga ada itu status Bismillah cari kerja yang halal gitu. Lah kok Iya. pas waktu dia kerja itu baru aja nyetir, diteleponin terus sampai-sampai bosnya itu bilang, itu loh Mas, ada yang nelpon nggak diangkat dulu toh, nanti aku malah nggak enak gitu. Itu perasaannya kakak gue nggak tahu gimana, emosi juga nahan sih. Iya Ben itu lu pasti. lagi lu lagi kerja Iya, kan, iya, iya, iya. Jatuhnya lagi kerja terus jatuhnya toxic ya. dibilangin gitu kan, yang tadi itu loh Mas diangkat dulu teleponnya biar saya sendiri dulu yang nyetir gitu. Akhirnya Hmm. bosnya itu yang nyetir, Masku yang duduk Aduh. di samping bosnya. Jadi Waduh, nggak tahu parah, cu. malunya juga gimana. Nah pulang itu udah agak emosi juga sih. Apalagi lihat istrinya itu cuman di kamar terus waktu tanya sama ibuku. Terus pas hari kelahiran anaknya itu dapat kerjaan juga beberapa hari sebelumnya. Ya terpaksa keluar dulu kan dari pekerjaannya. Padahal Hmm. itu udah lumayan banget. Posisi emang masku nganggur beneran, baru dapat kerjaan, udah dapat informasi lahiran. Akhirnya bos nggak jadi kerja. Saya keluar dari sini, istri saya lahiran. Sampai ke rumah sakit, dah itu istrinya, alhamdulillah anaknya keluar normal. Ya pas Hmm. hari-hari berikutnya,
sampai anaknya itu umur 1 bulan atau berapa bulan itu masku kan masih kondisi nganggur, mentingin ngurusin anaknya dulu. Soalnya Iya. istrinya sendiri itu kayak nggak pinter jaga anak. Kamu Aduh. kalau Aduh. ngasih ASI gitu kan, ngasih ASI itu kayak nggak bisa santai, ngangkat anak itu kayak nggak bisa santai. Anaknya Payah loh banget. posisi kamu kalau bayi baru lahir gitu kan kalau tidur posisi tengkurap itu kan bahaya kan, Bay? Iya, kepalanya bisa ini. Maksudnya tuh, kalau kelamaan ini kepalanya Sampai ketiduran tengkurap atau juga. Ngisi Parah, Cuk. waktu waktu ngasih ASI itu sampai ketiduran dan posisi masih duduk. Takutnya Wah, itu ketiduran terus nindihin bayinya gitu. Itu wah orang tua aku emang udah nggak kuat nahan, marah-marah terus itu, dibentak-bentak. Ini anak kamu kalau jaga itu yang serius gitu. Nah, itu dibentak-bentak nggak tahu mungkin kalau emang orangnya manja itu kan emang nggak mau dibentak-bentak gitu. Akhirnya manggil orang tuanya. Singkat cerita, akhirnya saat itu satu keluarga gak ada di rumah kan, masku mulai nyari kerja lagi, bapak ibuku ke sawah, aku juga. Lah kok pulang-pulang itu udah rumah itu kosong, nggak ada orangnya. Terus buka chat di WA, ini anaknya saya bawa pulang ya Bu, gitu. Dibawa ke rumah itu. Saya itu bentar, ini masku pulang Duk. Lanjut kapan-kapan aja. Gak enak Iya, kalau iya. cerita. Iya, Lanjut aja. aja udah. Ceritamu. jadi intinya Udah. Ini masku pulang di rumah. Ganti topik, kasihan ganti topik. Iya, ganti. baru pulang sekarang tuh. Oh, ini ada topiknya. Abai aja mau Apa? cerita Abai. Dulu pas kuliah ada teman cewek itu orang Sunda. Dia nggak bisa masak mie, nggak bisa masak parah, Cuk. nasi, Parah, Cuk. nggak bisa bikin nasi goreng, nggak bisa itu parah. Tiap Abai bikin SW suka ngirimin ini Abai mah meme istri gak bisa masak. Ini rasain mampus dikirimin ini foto mie goreng tutung, tahu nggak yang gosong? Mie goreng gosong. Mie gosong, Abai teh dimasukin SW, nasi goreng gosong, air gosong, marah dia langsung. Parah, Cuk. Kata Abai teh, makanya kalau jadi cewek bisa masak. Nanti kalau punya suami gak akan susah. Terus dia jawab gini, ya gampang tinggal ini pembantu katanya. Wah, parah, Cuk. Kalau Nggak gini deh, katain aja gitu. Kalau misalkan suami kamu nggak bisa ngegaji pembantu gimana? orangnya ini tajir itu kan Itu di kesehatan. Abai kuliah di kesehatan kan ya. Orang-orangnya orang tajir semua. Jadi ngomongnya ini gaya orang kota banget gayanya. Gua gitu. Enggak, biasa saya itu saya kamu gitu. Saya kamu, bukan gue gitu, bukan. Saya kamu. Tapi omongannya tinggi gitu ya. Tinggi kayak gini gimana ya? Baku tapi ini lebih harga dirinya gitu. Gak mau masak gitu, pembantu aja gitu. Terus apa bilang gini, kalau suaminya pengen masakan istri gimana? Ya itu bisa ngomong dia ya. Gak bisa ngomong. Ada loh. Duh, kayak itu bingung gimana ya ini cewek gak bisa masak susah nanti ya. Oh jelas itu. Terutama cewek yang nggak peka. Ya kan Mas? Tapi ada nih satu cewek nih kenalan wibu. Dia pintar bawa mobil, bisa motor. Cewek anak pertama itu suka ngajakin abah ini makan lagi. Kebalik ya harusnya abah yang ngajakin makan, ini abah yang diajak makan. Wal. Diajakin bay makan nih bay di sini, di kafe ini, di McD ini atau di ini. Enggak sudah nanti aja. Hayo naik mobil diantar bareng-bareng sama yang lain. Naik.
Abai pasti good looking. Enggak, biasa aja. Biasa aja Wow. apa ya? Biasa aja. Alis Dayat, tebal apa ya? Dayat, Ya, Mas, Dayat masih ada nggak? gue udah tidur tuh. Nggak tahu. Lupa mikrofonnya aku matiin. oh jemput. Oh, Jam. jemput kayak. Aku Tapi udah lama benar gak, itu apa? udah Laptopku lama error. gak ngomong toxic. Hmm? Hmm? Tadi ada yang mau nyerita. Cerita Cerita apa? apa? Cerita apa? Oh, tadi kirain ada yang mau ngomong tadi. Tadi ada yang mau nyerita. Jadi mau Abai aja yang nyerita. Monggo. Aku udah ngantuk, cuy. Iya, ini juga ngomong jadi agak ngelantur ini tuh. Ngantuk ya tidur. Tapi masih pengen ngobrol. Udah jam 2 loh. Duh, ini subuh tuh. Semoga aja masih bisa. Aku masih Gimana? banyak kerjaan yang harus dibuat padahal. Ya tuh masih kerjaan. Loh, kamu kerja dong, Mas? Aduh, mending kerja aja dulu atau ini pentingin kerjaan. Aku lagi nggak bisa fokus ini. Oh iya ya. Harusnya istirahat sih. Enggak Tuh, cuma guna. Ngasih saran ke Mas Mehmet enggak guna. orangnya apa tuh? Orang udah apa? Sepuh. Udah Udah warak warik. sama saran. Udah kenyang warik. sama saran. Maaf Mas. Udah capek Iya. dikasih saran, ibaratnya gitulah. Wes Hmm. warak. Tapi di grup minta saran loh. Ya itu Grup cuman apa? Nonsense, cuman omong kosong aja itu. Basa-basi gitu. Buat Cuman ngisi basa-basi topik. ngobrol. Ngisi topik. Parah, cuy. Aku ngasih saran loh gitu kan. Heeh. Man, buatin ini dong C++ gitu kan di halaman page-nya. Ya udah, wes kamu aja yang ngebuat, nantinya pull request. Wah, cok. Malah Ya aku padahal gitu. eh, gampang loh. Perlu tak share screen biar paham gitu. Ya nggak perlu sih, Bang. Ya, Nggak perlu. it's so easy, you know. Gampang, semudah itu padahal. Ya maksud aku kan, Wai kan minta saran gitu kan. Aku kan ngasih saran gitu. Iya. Ya udah, buat kan gitu. Realisasikanlah saranmu gitu. Parah, cu. Loh, emang aku salah? Ya, Ya aku enggak sih. menerima saran itu gitu. Aku menerima dan mengajarinya. Ganti topik. Jadi gimana? Ganti Capek aku topik. Ganti topik. gini. Ganti topik. Topik Bu, apa ya? Yang Mas Aja. Antren lagi mau nggak? Halo, enggak, tunggu dulu. Aku belum siap ngomong ya. Sorry lah Oke. ya. Nah, Enggak. Ganti. Gini. Aku sering memang minta saran ke orang-orang. Saran ini bagus ya, karena kan aku orangnya model kayak gampang bingung gitu lah orangnya. Ini benar nggak gimana gitu. Sering lah gitu. Nah, kadang orang menyampaikan sarannya gitu ya. Caranya beda-beda gitu kan. Iya, memang caranya beda-beda. Yang jadi masalahnya, sarannya aku terima, memang aku terima bener sarannya. Cuman nggak tak lakuin. Paham nggak? Paham. oke.
Oh, Baru paham paham. tuh. Baru paham. Baru paham. Ngantuk, Cuk. Aku Aduh, nggak fokus. Lanjut, Mas. aku tuh sebenarnya gimana ya? Aku tuh Power Ranger. Oke, jadi Oke, Power Ranger. jadi Power Ranger. Iya, Aku juga. cita-citaku jadi Ultraman. Biar dikit-dikit. Ya, Ultraman siap. itu bukan yang di fanpage-nya Dayat yang ini. Wow, parah, Cuk. Udah, udah. Nah itu Ultraman tapi di Pornhub. Gitu ya, Mas ya. Cita-citamu ya. Wah, parah, Cuk. Kaget aku lihat Ultraman digituin anjir, aduh. Kerjaannya Dayat nih kadang sudah kehabisan kata. Kenapa Dayat kenapa? Dayat Tuh kan. Tuh, rasain kok. Ngomong. Dayat Tai. Dayat Tapi ya emang nyata sih. Apanya, Cuk? nyata Ultraman. Ultraman-nya. Kok Apa Ultraman yang kok? nyata? Apa Yang yang nyata, nyata Cuk? apanya? Wah, elek nih. Yang nyata kok Ultraman loh. Parah, Cuk. Ultraman yang anu. Emang ada ya Ultraman anu? Ultraman-nya Enggak, nganu itu yang gimana dulu? Nganu itu gimana dulu? Nganunya maksudnya masak air gitu. Emang nganu bahasa Jawa apa? Nganu. Bahasa Ya Indonesianya apa? Ya anu. Anu. Anu itu loh, Mas. Anu. Oh, Anu. oke. itu. Oh, kirain apa yang nganu teh kentu. Wah, parah, Cuk. Salah paham apa berarti ya dari dulu ya. Anu itu kan banyak maknanya, Be. Kan ada nganu, ada anu. Apa kirain Iya. kan anu mah anu biasa gitu. Nganu. Yang anu itu melakukan sesuatu gitu. Oh, nganu. Nganu. Melakukan Oke. sesuatu tapi tidak tahu. Pokoknya nganu. Nganu. Oh. Melakukan Nganu. sesuatu yang disensor. Nganu jadinya. Aku mau nyari warung. Ada warung nggak ya jam segini ya? Jam segini, Bro. Kowe Bang Memet mau nyari warung jam segini. Warung goib. Bang Memet. Parah, Cuk. Jadi Ada, warung Mas. goib. Jam Ini segini nih, mah jam segini mah kalau yang buka mah pasti ini yang warung kopi itu nih, yang di pinggir jalan buat peristirahatan. Kalau di jalan kan suka ada toko kopi. Aku lagi nginep tempat kawanku. Cuman aku tadi itu nggak bisa tidur. Oh, kan ini tempat ini bukan tempatnya kan. Bukan rumah sendiri. Kalau rumah orang emang suka susah tidur kan ya? Kan ya? Nggak juga. Ya enggak juga, Mas. Mas Abai enggak juga. Minuman dingin, Bu. Anjir udah di warung itu. Anjir udah di warung cepet banget aja. Deket warungnya. Malam-malam minta minuman dingin loh. Sekarang berapa? 7. Saya 5. Wah, keren sih. Hari? Nggak dimatiin obrolannya. Padahal lagi pesen loh. Nggak tahu itu. Mas Memet.
Itu simpen aja be kontaknya be. Ini Mas Mehmet ini. Mm-mm. Kan di Lost Control juga ada itu. Oh ada, ada juga ya. Oke. Enak sih, humble aja orangnya. Hmm, 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 hmm. Abai ini sebenarnya mah Abai gak pinter ngomong. Jadi kadang-kadang kalau ada salah ngomong maaf ya. Masa kuliah nggak pintar ngomong? Emang Abai mah gak terlalu pinter beneran. Ada uang 2000. Sering gara-gara Tapi- ini mungkin dulu. Ada uang Tapi 2000. kuliah lu. Enggak lulus. Aku nggak punya uang 2000. 7. Harga ini 2.000 nih. 2000 1000. Ini 2.000 nih, ini yang besar nih. Ya udah. Yang kecil ada cuy. Oh iya. Yang tadi kan ngambil yang kecil tadi. Apaan beli enggak? Goblok. Nggak di mute cu. Pesan rokok itu. Pesan rokok sebatang ngutang. Oh parah cu. Rokok sebatang sekarang berapa? 1.500? 2.000? Nggak tahu. Tanya Mas Mehmet nih, yang rokok. Dulu kalau ada temen datang ke rumah suka ini, ada rokok gak? Nggak Beli ada. dulu rokok, beli sepak, yang Magnum Mild itu nih yang biru nih, 30 berapa nggak tahu gak ingat. Beli itu, bagiin. Nih, Bagi apa? kadang-kadang ini, Bay ngerokok nggak? Kadang ikut ngerokok. Itu juga Tapi kepaksa, enggak lagi gitu. Ngerokok ini tahu gak yang isep doang udah keluarin gitu, gak dimasukin ke paru-paru nih. Kok masa sih? Masuk, Bay. Nggak tahu, kata orang katanya diisepnya sampai paru-paru katanya. Itu tetap masuk, Bay. Gimana Itu ceritanya? masuk. Iya, kata teman aku yang ngerokok katanya kalau dihisap manisnya tuh katanya di kerongkongan katanya, di belakang lidah, gak tahu apa gitu. Abai nyoba ngerokok nggak kerasa manis. Abai dibohongin. Dibohongin, anjir dibohongin. Kontol. Mungkin nanti ngerokoknya yang mentol itu mangling. Kalau Padahal mentol udah kan ada percaya. bahannya kan. Ini yang Kalau mentol yang dipencet ya. Yang dipencet yang di ini ya, mentol itu kan nyebar kan. Yang di filternya. Sekarang mah banyak macam-macamnya ya, ada yang pop apa nih kan. Rasa buah nih. Aneh-aneh sekarang. Dilihat. Halo. Astagfirullah, lupa kan. Koreknya. Bang Mehmet. Apa? Kowe malam-malam gini pesen minuman dingin. Iya, kenapa emang? Jadi masalah? Enggak kedinginan gitu maksudnya. Ya enggak sih, maksudnya. Enggak seneng. Hah? Ya gimana ya? Harus panas. Enggak seneng. Yang dingin-dingin. Jadi masalah untukmu. Ya. Ribut. Enggak sih bang, enggak jadi masalah. Ya maksud aku gimana loh, gitu kan malam-malam gitu. Ya enggak apa-apa. Mungkin gini kan malam-malam enaknya minum kopi panas, teh panas, gitu kan. Yang anget energen gitu, susu jahe kan enaknya malam-malam gini, biar anget badan. Kok ini Mas Mehmet malah minum yang dingin gitu, aneh gitu. Kok jarang normal orang gitu. Kayak ketemu orang malam-malam gitu ngerokok minumannya dingin gitu. Kalau kata guruku, guru IPA gitu, Be. Apa?
Kalau cuaca dingin kita minumnya harus dingin sebenarnya. Kok kebalik? Iya. Iya, iya. Jadi Kenapa harus cuaca dingin minum dingin? Nggak tahu juga. Tapi itu nggak berlaku sama orang yang asma loh. Asma nggak boleh yang dingin-dingin. Iya tuh. Kan kalau yang dingin napas nambah sesak. Hidung aku ntar kesumbat sama ini pilek ntar. aku Ismi Sama lendirnya makin banyak. sebenarnya gini loh. Kalau kita panas-panas minum panas-panas jadinya Panas. terus Panas. tahu dari mana? Emang udah pernah nyoba? Pernah. Ya, Yang ini logika sih. yang enak. Yang enak mah ini udah makan pedas gitu. Minum air hangat. Gak akan pedas itu. Gak akan pedas lagi. Kecuali kalau minum air makan yang pedas, minum air dingin makin pedas. Ya, kalau cuaca dingin Kalau panas-panas gitu, capek panas, minum yang ini. Tapi jangan dingin terlalu dingin, tapi yang biasa aja dingin minum seger. aku kenapa nyari yang minuman dingin karena Karena suka aku lah. karena aku lah. Karena keinginan. Udah biasa gitu. Oh, udah biasa. Oke. Kalau udah biasa mah sudah tidak bisa ini. Sudah tidak normal dengan ini, harus kebiasaan ini apa tuh? Disebutnya tuh asam gitu. Aku disuruh berhenti ngopi. Jadi ya oke. Udah lama juga nggak ngopi. Disuruh berhenti ngopi. Sama siapa? Kenapa? Kopi Karena itu aku keseringan kalau begadang. kopi. Hah? Oh. Halo. Tadi Aku- apa tadi? Aku kan keseringan begadang. Heeh. Jadi sama mama aku disuruh kurangin lah tuh kopi gitu, jangan begadang terus. Oh, kan ini ya kafe. Iya. Kan kafein ya? Karena aku begadang tuh nggak tahu Nggak tahu waktu, nggak tahu tidur. ya kadang kalau begadang tuh sampai 2 hari nggak tidur tuh. Oh, oke. Ngerti. 3 hari gitu. Dimarahin sering kalau begadang terus. Tapi Abai dengar ini saya dengar di podcastnya Om Deddy sama dokter itu nggak tahu, lupa lagi dokter siapa. Di penelitian si dokter itu kopi hitam yang tanpa gula, kopi hitam biasa itu sehari minum 2 kali bagus buat jantung. Makanya ini kalau beli kopi jangan yang ada gulanya, jadi kopi hitam aja, kopi original itu bagus, itu katanya buat jantung. Kapal api. Iya, kapal api bisa. Tapi rata-rata yang ngelakuin riset itu dia nggak nyoba. Tapi rata-rata dia yang ngelakuin riset itu dia belum pernah nyoba. Nggak tahu deh si dokter ini kan terkenal, lupa lagi namanya, tapi dia sering ini udah ke podcast Om Deddy Komposer. Si ini dia juga suka ngomong ngomong di acara apa aja. Lupa namanya, ini udah malam jadi kurang tapi ingatan jadi kurang tajam. Apa? Dokter Os. Bukan. Dokter Os sudah meninggal lama ya? Hah? Dokter apa, Bang? Dokter Os. Oh, yang Os itu ya, nggak tahu tuh. Bukan dokter Os, bukan.
Tapi ngomongin Udah soal meninggal kan? kopi, kalian pernah nggak sih apa ninyuh kopi pakai ninyuh mie pakai air kopi, masak mie pakai air kopi, pernah nggak? Air kopinya udah disaring. Ya enggak, maksudnya air kopi gitu, air kopi jadi Kopinya kopi kuah hitam mie, atau kuah kopi kopi? hitam. Bentar, jadi kamu bikin Ya mie bikin kuah mie, gitu, mie kuah, mie kuah tapi pakai kuahnya tuh ini kopi, kuah kopi. Kopinya kopi kuahnya tuh apa dulu? kopi hitam. Kopi hitam. Heeh. Rasanya gimana itu kok mie sama kopi hitam? Ya ya di Pahit. pakai telur enak loh. Oh, baru tahu ini, baru denger Jadi baru rasanya denger. memang gitu, tapi dideyeun. Jadi resep gitunya. Heeh. Emang ya, iya dah mun geus resep mah dai kumaha deui. Geus jadi Rasanya karesep gitu we. gitu. Heeh. Mie pakai telur, kuahnya kopi. Itu apa Mie, tuh? telur, kuah, kopi. Gak tahu Dari apa barusan lu lagi ngebayangin rasanya itu, gak tahu gimana rasanya. Tapi kalau enak masih bagus. Ini orang-orang beda selera kan ya. Nah, Ya Yuk, ibaratnya lanjut. fetishnya orang-orang sih, Boy. Abai juga pernah ini iseng gitu, makan es krim di sendok pakai keripik, Enak. makan sama keripik enak. Enak. Jadi nggak ada sendok gitu. Makan es krimnya pakai keripik di sendok, makan sama keripiknya gitu. Enak. Oh iya, lanjut. Aneh-aneh. Mm. Halo, Halo? lanjut Halo. kerja. Halo. Ya wes lah, aku mau turu. Iya, iya. Udah Turu. malam. Oke. Makasih. Tadi ada yang mau turu katanya. Tutu Oh, ya. Itu ya monggo, turu. Tuh, selamat malam Bang. Iya, selamat Ya. malam. Hati-hati di jalan. Hati-hati di Iya. jalan. Ya udah monggo, silakan yang mau turun. Ya, Boy. turu ya. Mas Mehmet, turu ya duluan. Ya, hati-hati. Makasih udah ngobrol. Seru Ya, tadi ngobrolnya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wes, hati-hati. Rekaman nih. Wes. Yo, Rekaman nih. lali tombolnya Mas ning endi.